Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, tampak dalam layar monitor adalah tanaman jagung ya, yang mana tanaman jagung ini akan subur dan tampak subur kalau dipelihara sedemikian rupa. Berbeda dengan kalau tanpa dipelihara. Sekedar perbandingan bahwa kita hidup pun harus senantiasa kita berusaha untuk berbuat baik. Jangan sampai kita melewatkan waktu-waktu demi untuk perbuatan yang sia-sia ataupun tidak berguna. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jagung ini akan terawat dengan baik kalau dipupuk, kalau disiangi ataupun rerumputan yang ada di bawahnya itu dicabut ataupun disemprot dengan obat-obatan yang istilahnya bisa mematikan rerumputan. Tetapi kalau tidak dirawat akan tumbuh dengan tidak baik, berbeda dengan yang dirawat. Begitu juga kita sebagai manusia, ada baiknya kita harus selalu berusaha untuk melakukan suatu kebaikan. Karena kalau kita senantiasa berbuat baik, kita senantiasa mawas diri, insya Allah akan kita peroleh suatu kebahagiaan dan kelak di akhirnya kita akan menjadi orang yang baik. Dengan kata lain, kita menjadi orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Kita tidak tahu siapa di antara kita yang paling takwa. Sekedar perbandingan. Nah ini, ya, ini adalah sama tanaman jagung, tetapi kurang begitu dirawat, tidak dipupuk dan juga tidak disiangi ataupun rerumputan yang ada di kanan kirinya tidak disemprot sehingga rerumputan tumbuh dengan begitu suburnya. Bahkan ya, dengan jagung lebih rerumputannya lebih tampak hijau. Itulah kalau segala sesuatunya kurang diperhatikan, mereka juga akan tumbuh ya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harapan begitu jagung ditanam, harapannya akan baik, akan subur, tetapi kenyataannya lain. Ya. Yang dirawat aja belum tentu, apalagi yang tidak dirawat. Ya. Begitu juga ya, orang yang belajar dengan baik itu juga belum tentu kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada inayah dari Allah Subhanahu wa taala, belum tentu ya, apalagi tidak berusaha belajar dengan baik ataupun tidak berusaha untuk menuntut ilmu dengan baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai manusia dikarunia akal, jadi setiap hari tentunya harus berubah dari arah yang tidak baik, tentunya berusaha untuk menjadi yang baik, ataupun dari arah yang sudah baik menjadi ke arah yang lebih baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita sedih kalau melihat tanaman jagung seperti ini. Ya, sedih karena kemungkinan kecil ya, akan panen dengan baik. Ya, kemungkinan kecil. Ya, berbeda dengan jagung yang ditanam. Begitu juga sebagai manusia,
kalau tidak berusaha untuk menuntut ilmu, kemudian mengamalkan ilmu tersebut, ya, maka hidupnya akan rugi. Ya, hidupnya akan rugi. Karena dikatakan di situ juga sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang yang beriman. Ya. Berilmu, beriman, kemudian juga saling berpesan akan hal yang baik dan berusaha untuk meninggalkan apa yang tidak baik dengan penuh kesabaran. Kita berharap untuk bisa menjadi orang yang baik. Bagaimana caranya? Tentunya apa yang kita peroleh dari ilmu-ilmu yang sudah mungkin menghunjam di hati kita, ya kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena hidup ini kurang bermanfaat, ya, kalau kita tidak mempunyai ilmu. Mempunyai ilmu pun kurang bermanfaat, ya, kalau ilmu tersebut tidak diamalkan. Ya. Diamalkan pun kurang bermanfaat kalau tidak ada dasar ikhlas. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tentunya ilmu, amal, dan ikhlas itu saling berkaitan. Ya, karena ilmu tanpa amal itu ibarat pohon yang rindang tetapi tanpa buah. Amal tanpa disertai dengan keikhlasan akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ya, perolehannya hanya duniawi, tetapi secara ukhrawi, secara akhirat, ya, tidak akan memperoleh apa-apa. Jadi alangkah baiknya ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh, ya, tentunya kita berusaha untuk amalkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan pengamalannya tentunya harus didasari dengan ikhlas. Di samping itu juga tidak terlepas daripada pedoman, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Berbahagialah sebagai orang yang beriman. Karena apa? Karena orang yang beriman itu insya Allah, ya, ada peninggalan yang berupa Al-Quran dan Hadis dari Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, aku tinggalkan perkara kepadamu yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan dua perkara yang dimaksud adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu selayang pandang kaitannya dengan pelajaran yang cukup berharga, bahwa kalau kita sebagai petani tentunya kita harus merawat, ya, tanaman yang kita tanam. Kalau kita selaku orang muslim, tentunya kita berusaha untuk cari ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian berusaha untuk amalkan ilmu itu dengan seikhlasnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, ya. Tentunya ilmu yang kita peroleh tidak terlepas berdasar pada Al-Quran dan Hadis. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sekedar untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa kita di dunia ini, ya, ini hakikatnya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabdi, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Harapan kita semua, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengabdi dalam arti secara keseluruhan. Karena walaupun bagaimana, Allah juga perintahkan
Ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu aduwwum mubin. Panggilan untuk orang-orang yang beriman supaya masuk Islam secara menyeluruh dan dilarang kita mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Kita berdoa mudah-mudahan kita dapat menjalankan akidah Islam ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin itu ya, selayang pandang akan hidup dan kehidupan yang dihubungkan dengan pertanian, yang mana sudah kita lihat bersama bahwasanya tanaman pun harus dirawat sedemikian rupa. Apalagi kita sebagai manusia yang dikaruniai akal dan pikiran, tentunya kita harus senantiasa melakukan suatu kebaikan-kebaikan. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya kiri subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.